Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun, wabil khusus guru mulia kita Kiai Haji Abdullah Basa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberkahi beliau dan keluarga dan anak cucu beliau, amin ya rabbal alamin. Juga sahibul majlis, guru kita, guru hakim, serta jamaah majelisnya juga ulun doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga dan anak-anaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap hadirin dan hadirat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau seandainya ada dari para habaib, para alim ulama tidak menyebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Dan mudah-mudahan biar berataan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Juga yang ikut rombongan dengan kita dari Samudra, dari Peranggean, seluruhnya tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa menyebutkan nama pian. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kerjaannya masih ada bermasalah mudah-mudahan kerjaannya digampangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih terpenting dari itu semuanya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kita mendengar untayan-untayan, uraian-uraian ilmu dari beliau guru mulia kita Kiai Haji Abdullah Basa, yang mana juga menghatamkan kitab yang beliau baca biasanya dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslikil Muttaqin dari Syekh Abdul Samad Al-Falembani, mensyarahkan tentang kitab Imam Al-Ghazali fi kitab Bidayatul Hidayah. Sedikit ulun tambahkanlah bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah ini dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau. Yang tersohor beliau itu dari keilmuannya, orangnya alim, juga ahli tasawuf, ngerti pakarnya ilmu tasawuf. Makanya seseorang alim itu harus mempunyai dua ilmu ini, antara ilmu fikih, tafaqquh, wa ilmu tasawuf, dan juga ilmu apa? Tasawuf, yang selalu membenahi diri kita, yaitu hati kita, sanubari kita. Disebutkan dalam riwayat, man tafaqquh wa lam tasawuf faqad tafassak. Orang pakar ilmu fikih tapi nggak belajar ilmu tasawuf,
maka dia ditakutkan akan menjuru dalam ilmu kefasikan alias sombong dengan ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang alim itu Pak juga kadang-kadang ada sifat sombongnya. Makanya kalau pian baca dari awal-awalnya ilmu di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disebutkan oleh Imam Ghazali, wa ya ayyuhal talib, wahai orang-orang yang belajar, jikalau engkau belajar dalam ilmu, menuntut kitab, belajar kitab, engkau untuk yang pertama lil munafasah, untuk gaya-gayaan alias beragak-agakan, sombong-sombongan, ulun belajar kitab ini, ulun belajar kitab itu dan lain-lain. Kemudian apa? Kemudian li akron atau li musahamatil akron, untuk supaya kita nomor satu dikala teman-teman kita juga, supaya dilihat oleh teman-teman kita ini nomor satu kita. Apa kata beliau? Wa anta sa'in lihadmi dinik. Dikatakan oleh Imam Ghazali, ditakutkan jikalau ada penuntut ilmu yang seperti itu, maka naudzubillah min dzalik, seperti dia menghancurkan agamanya sendiri. Jadi orang menuntut ilmu itu baik di pondok, ya, baik dengan belajar guru, punya guru ini, punya guru itu, belajar dengan habib ini, habib itu, juga ada ujiannya Pak. Ya, apalagi belajar nggak mengamalkan. Apa katanya Ibn Ruslan? Fa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang alim, punya ilmu, sanad keilmuannya, hatam kitab ini juga hatam kitab itu, ya, fa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Apa? Mu'adzabun min qabli ubadil watan, maka akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Naudzubillah min. Ujiannya orang alim juga seperti itu, dahsyat. Orang awam juga dahsyat, orang alim pun juga dahsyat ujiannya. Nggak mengamalkan ilmunya, nggak memberikan contoh yang baik kepada dirinya sendiri khususnya, atau orang-orang di sekitarnya, keluarganya dan anak-anaknya. Ditakutkan seperti itu, orang ini nggak mengamalkan ilmu. Maka ditakutkan apa? Maka nanti di akhirat disiksa sebelum penyembah berhala. Kita sudah tahu penyembah berhala itu apa? Orang kufar, orang non muslim, penyembah berhala. Tapi ada yang lebih dahsyat, orang alim Islam, alim dia, tapi yang mengamalkan ilmunya. Nah ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka penyembah berhala. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa? Dikatakan oleh Ibnu Ruslan, fasahihin niyata qabla al-amali, maka perbaiki niat. Ketika menuntut ilmu ini harus ada niatnya. Makanya diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Wal-Haddad. Di tarim itu biasanya kalau sebelum buka kitab belajar, sebelum belajar dia ke guru, itu di tarim sana, di Hadramut itu ditalqin. Talqin itu apa? Diajarkan niat belajar menuntut ilmu. Jadi gurunya itu mentalkin, ayo baca sama-sama, nawa itu, muridnya juga nawa itu. Kemudian apa? Ta'alluma wa ta'lim. Diajarkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Wal-Haddad. Sebelum belajar itu juga ada niatnya. Niat untuk menuntut ilmu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, wa nafa' wal intifa', wa tadhakkura wa tadhkir, wa ifada wa istifada, wal hasta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah, wa du'a ila al-khair, wa dalalata ila al-khair, wa du'a ila al-huda, wa ibtigha'i mardatihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya menuntut ilmu lurus, kencang. Ya, tidak ada niat yang lain, tidak ada mendambakan pujian orang, tidak ada. Betul-betul apa? Betul-betul niat karena Allah untuk mendapatkan ilmu tersebut, sehingga kita bisa apa? Bisa mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Sedikit yang amalkan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak menuntut ilmu
tapi kita nggak mengamalkan. Makanya Imam Ghazali ini, ya, kita Bidayatul Hidayah itu kecil, tapi luar biasa, ya. Isinya itu luar biasa, menggabungkan antara ilmu fikih juga ilmu tasawuf. Maka tadi ulun katakan apa? Orang yang mengerti alias pakar ilmu fikih, gak belajar ilmu tasawuf, maka dia tafassak, akan fasik, dia sombong dia. Ya, juga demikian ada orang belajar ilmu tasawuf, maksudnya apa? Tentang ilmu hati, ya, tapi gak belajar ilmu fikih. Man tasawuf walam tafaqqah faqad tazandak. Orang yang belajar ilmu tasawuf tapi dia nggak belajar ilmu fikih, maka dia akan gila. Na'udzubillah min. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang belajar dua-duanya, ilmu fikih belajar, juga belajar apa? Ilmu tasawuf. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang yang belajar dua-dua ilmu ini, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, tahaqqaq, pas tepat dia. Nah, makanya cari yang guru seperti ini. Dan beliau punya bahasa, ilmu fikihnya luar biasa, ilmu tasawufnya juga luar biasa, sanad keilmuannya pun juga luar biasa. Belajar dua-duanya dari ini. Apalagi dia juga belajar ilmu apa? Ilmu kitab Bidayatul Hidayah ini sangat penting ini. Dikatakan oleh orang-orang soleh di tarikh apa beliau mengatakan, man aradal hidayah fa alaihi bil bidayah. Barang siapa yang pengen hidayah dari Allah, pengen cepat dapat hidayah dari Allah Ta'ala, fa'alaihi bil bidayah, hendaklah dia senantiasa membaca kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang banyak syarahnya diterjemahkan dari bahasa Melayu, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan bahasa Inggris dan lain-lain, sehingga mempermudah kita untuk membaca. Tapi membacanya jangan satu kali hatam selesai, enggak, tapi apa? Diulang-ulang terus, sehingga kita bisa mengamalkan. Di situ banyak, ada adab masuk kamar mandi, di situ ada adab masuk ke masjid, di situ ada ketika kita bangun dari balik tidur, ketika hendak tidur dan segala macam. Semuanya menandakan apa? Supaya kita senantiasa ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu zamannya Habib Abdullah Al-Idrus, kan, diceritakan tadi ini, ya, dalam kitab ini, supaya biar lebih tahu di dalamnya bagaimana. Di zaman Habib Abdullah Al-Idrus, Sultanul Malak, Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahib Ad-Darab bin Alwi Al-Buyur bin Sayyidina Faqih Al-Qadda Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau mengatakan, barang siapa dalam sayembaranya nih, beliau membuat sayembara yang bisa menulis kitab Ihya Ulumuddin, karena beliau sangat ngefans benar dengan kitabnya Imam Ghazali. Sampai sekarang, sampai detik ini, kitabnya Imam Ghazali itu dibaca di hadapan makomnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Kitab Ihya Ulumuddin dibaca di dalam makomnya tersebut. Dia sudah meninggal sekitar 500 tahun yang lalu. Dia keluar itu sangat ngefans, ibarat bahasa sekarang itu menjadi followernya Al-Imam Ghazali, ya, ngefans benar dengan Imam Ghazali. Makanya beliau tidak mengatakan kalau seandainya ada kitab selain Al-Quran, maka yang jadi pantas adalah kitab Ihya Ulumuddin, yaitu min Kalamil Ghazali. Kalau seandainya ada kitab setelah Al-Quran, tapi nggak mungkin, tapi ini perumpamaan saja. Karena kenapa? Begitu mendetailnya, mengajarkan tentang ilmu tauhid, mengajarkan ilmu tasawuf, begitu detailnya mengajarkan ilmu fikih dan lain-lain, sampai beliau mengatakan kalau seandainya ada kitab selain Al-Quran, tapi saya nggak mengatakan demikian ya, kalau seandainya ada, nanti dibilang begitu terus nanti ada kitab selain Al-Quran, oh bumul ya berarti, ya kan? Nggak seperti itu maksudnya. Kata Imam Al-Haddad, kalau seandainya ada kitab selain Al-Quran, kan Al-Quran sudah nomor satu kan, nomor satu, tidak ada yang lain, maka kitabnya Imam Ghazali yang pantas juga menggantikan. Tapi nggak akan mungkin, kalam Allah itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau membuat sayembara, ya,
perlombaan barang siapa yang bisa menulis kitab Ihya Ulumuddin dengan sebaik-baik tulisan sebanyak 40 mujallad, ya kan, ditulis, maka aku akan berikan baginya apa yang dia mau. Hendak apa ulun beri. Semua orang ikut bayang-bayang tersebut, perlombaan tersebut. Singkat cerita, dimenangkan oleh Syekh Bakathiri. Ditulis dari apa? Beliau menulis dengan tinta emas. Ya, beliau beli dengan tinta emas, ditulis oleh beliau dengan sebaik-baik tulisan. Setelah sekian tahun selesai, diberikannya oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Wahai Imam, ini persembahan ulun. Apa itu Syekh Bakathiri? Ini tulisan ulun tentang kitab Ihya Ulumuddin yang seperti pian buat saya ini. Ulun tulis dengan tinta emas. Dilihat, bagus tulisannya, kotot, ya, bagus tulisannya. Kemudian dari apa? Dari jilid onta, bagus benar, senang beliau. Tulis dilihat pelan-pelan, detail ya. Orang-orang dulu itu kalau lihat ilmu nggak sembarangan, kalau ngecek ilmu nggak sembarangan. Kalau kita kan gampang sekarang, tinggal apa? Tinggal lihat PDF selesai. Ya, kalau orang-orang dulu sulit, teliti sama ilmu nggak sembarangan. Al ilmu bit ta'allum wal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan tuntutan, dengan menuntut ilmu. Dites, lihat dikit-dikit, pelan-pelan. Oke, ente pemenangnya. Kita cerita itu pengen apa? Ya. Ulun pengen tahu surga sebelum ulun mati. Hebat ya, minta surga sebelum mati, bayangkan. Gampang. Beliau Habib Abdullah Al-Idrus ini orang wali Allah. Ya, wali Sultanul Malak, ya. Umur 9 tahun jadi wali kutub, Pak. Kalau dia jadi Syekh YouTube, Pak. Paham? Ini Syekh YouTube semua belakang mulut ini. Ya. Umur 9 tahun jadi apa? Wali kutub. Anak kita Syekh YouTube. Naudzubillah nih. Waduh, 9 tahun. Tesnya tidak sembarang dites. Tesnya itu dites oleh guru. Gurunya siapa? Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Di zamannya menjadi Nagibul Alawi. Dites, dikumpulkan di Masjid Ba'alawi. Yang pernah ke Tarim itu tahu itu Masjid Ba'alawi itu tempatnya apa? Tempatnya kumpulnya wali-wali Allah Ta'ala. Kalau doakan mudah-mudahan yang belum ziarah dapat ziarah. Saya ziarah, kita sama-sama ke mana? Ke Tarim bersama Guru Abdul Basak dan Guru Hakim. Ya, siapkan Guru Abdul Hakim. Siapkan, kita charter pesawat. Ya. Singkat cerita, dikumpulkan semua wali-wali di Tarim. Semua pada masukkan, pakai jubah, pakai imam semua. Wah, kumpul semua lagi. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail kepengen tahu ngetes. Ya. Jadi wali-wali itu gak ada tesnya, gak sembarangan naik kelas ya. Ya kan, sekolah aja tak ada ujiannya. SMP aja ada ujiannya, SMA juga ada ujiannya, kuliah ada ujiannya, apalagi wali lebih sulit lagi ujiannya. Kumpulkan wali-wali, akhirnya satu orang, ya, oleh Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu dimasukkan dalam masjid tersebut. Orangnya ganteng, pakai jubah, pakai imamah, bungas, panarmasnya, ya gak lebih-lebih kayak ulun ini. Bungas masuk. Ketika masuk, semua orang menghormati. Cium tangan Habib jalan-jalan. Makanya kita ini kadang-kadang tertipu dengan apa? Tertipu dengan pakaian. Habib, orang bangun semuanya. Karena nggak pernah dilihat ini. Ini dari mana nih Habib? Cakep, bagus. Dihormati. Habib Abdullah Al-Idrus di waktu itu umurnya masih 9 tahun, Pak. Nggak banyak omong, beliau ambil sandal, dipukul beliau, ditampar. Ya, ambil sandal, ditampar ini orang pada jerit semuanya. Abdullah, ente bongol kayaknya. Ente ini gila, ini wali, ini botol. Bukan wali ente, ini terjebak ini semuanya. Ini bukan wali, ini setan. Bukan wali. Maka gurunya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail pun tertawa di waktu itu. Betul apa yang dikatakan oleh ini anakku ini, Habib Abdullah Al-Idrus ini. Ya, maka ulun nobatkan, biarpun beliau umur 9 tahun, ulun nobatkan beliau jadi wali kutub di zamannya. Umur 9 tahun, Pak. Kalau sudah wali kutub sudah hebat, ya kan, lain dengan Syekh YouTube. Ambil pakaian Syekh Bakathiri,
ulun hendak surga, pengen masuk surga sebelum ulun meninggal. Paling tidak ulun pengen tahu Habib di mana sih surga itu. Oke, siap. Beliau ambil jubahnya, berbalik terus ini, ambil jubahnya, ya, jubahnya. Dan kebetulan jubahnya memang beliau sengaja, ini jubahnya ini kumnya ini kumnya, tangannya ini beliau panjang, beliau besarkan. Orang-orang soleh gitu kan dulu kan jubahnya gitu. Kalau ulun nggak bisa, karena ulun nggak bisa ngasih surga, ya kan? Masih kecil, mau dimasukkan gimana nggak bisa, ya kan? Ya sudah, kita pengen lihat surga, ya ini kepala ini, kepalanya diambil dimasukkan di sini, dimasukkan di sini, muat kepalanya muat, biarpun kepalanya kayak Insinyur Anom kuat, ya kan? Dimasukkan di sini, cek, dia lihat surga wa ma fiha, melihat surga serta isinya, melihat bidadari nah dari Kasongan, cakep-cakep nah. Bidadari dari Martapura, bidadari dari bungas-bungas panar, masya Allah. Keasikan, ya kan katanya betul itu sudah. Inti keasikan sudah, gak usah lama-lama. Ya kan, ini hadiah buat ini sudah cukup sudah. Ya itu wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kenapa mereka dulu pun tirakat, punya mujahadah. Mereka punya mujahadah, man lam yujahid fil bidayat, lam yusyahid fil nihayat. Orang yang gak bermujahadah di waktu kecilnya gak akan merasakan hasilnya di waktu tuanya. Lihat orang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian. Guru Pian, kan guru kita semuanya, guru sekumpul, bagaimana mujahadahnya. Di zamannya beliau pun juga banyak dari ulama-ulama yang gak senang sama beliau, tapi beliau santai saja. Gak beliau hiraukan. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang membenci Pian biasa saja. Wali saja banyak membenci, apalagi Pian. Betul tidak? Wali itu banyak nggak suka. Apalagi kelas-kelas ente, nggak tahu ini wali apa, wali murid apa wali apa. Rasulullah lagi, Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Manusia yang sempurna. Fama belagal ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, sempurna dari perkataannya, dari perbuatannya, juga masih juga banyak yang apa? Banyak yang gak suka dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal gak suka, pamannya sendiri Abu Lahab juga gak suka. Ya, jadi seperti itu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu, mujahadahnya mereka itu yang sangat luar biasa seperti itu. Maka dari itu dengan pembacaan hatam kitab seperti ini, pian niat untuk apa? Untuk mengamalkannya. Niat apa? Untuk mengamalkannya. Dari takwa, bab takwa. Kemudian bab selanjutnya, bab adab ketika masuk masjid, pian harus mengamalkannya. Sayang kalau seandainya kita belajar bawa kitab, kalau kita tidak mengamalkannya. Karena sirrul ilm fil amal. Karena rahasianya ilmu ada di dalam pengamalannya. Kalau kita sudah mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, mereka pun tidak mengajarkan kecuali apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Guru-gurunya juga tidak mengajarkan kecuali yang diajarkan oleh guru-gurunya lagi juga. Guru-gurunya lagi juga gak mengajarkan kecuali apa yang diajarkan oleh guru-gurunya lagi, sampai para tabi'in, para sahabi, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya manbahnya, sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, amin ya rabbal. Tinggal kita punya misi apa? Kita mengamalkannya. Di situ banyak adab hendak guring. Kita malam ini guring, ya. Kita kira-kira kalau kita mau tidur ngapain sih? Tidur ini adabnya bagaimana sih? Baca doa, jangan lupa, ambil wudhu. Kemudian apa? Hendak mau guring, sholat witir terlebih dahulu. Kemudian apa? Bersihkan apa namanya tempat tidur. Biarpun sudah rapi, kebiasaannya Rasulullah SAW itu kalau hendak tidur apa? Membersihkannya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau mengajarkan kepada kita dari yang sedikit, dari hal yang simple sampai hal yang besar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ini semuanya adalah berkatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika masuk kamar mandi, amalkan yang di kamar mandi. Ngapain saja di kamar mandi? Ketika pian buka baju, ada sunnahnya apa? Supaya kita tidak dilihat oleh para makhluk halus yang mengintip kita, yang melihat kita. Yang di kamar mandi bagaimana, yang joget-joget, ya, yang setel lagu, ya kan, yang dangdutan, ya kan, tahu semuanya, ya, yang mereka lakukan apa segala macam. Maka supaya kita tidak diketahui oleh mereka para makhluk halus, yang kita lakukan dalam kamar mandi, minimal kita tidak lihat, kita tidak kelihatan aurat kita. Baca sunnahnya Rasulullah SAW, doanya Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika pian buka baju. Ketika di kamar mandi apa doanya? Bismillah alladzi la ilaha illahu. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, ketika membuka bajunya, maka Allah akan menutupi makhluk halus supaya tidak bisa mengintipnya alias tidak bisa melihat auratnya. Ini sunnahnya Rasulullah SAW, sepele bagi kita. Makanya beliau alhamdulillah mengajar kita hal yang sepelenya. Banyak kita dari sepele ini gak bisa, kita gak paham alias gak mau belajar kita yang sepele. Maunya yang belajar yang tinggi-tinggi, kitabul hikam, babul hikam alias kitabul hikam. Jangan besar-besar kalau baca kitab, sulit. Nah, amalkannya yang simpel-simpel aja, yang dikit-dikit. Nah, kita Risalatul Mu'awana wal Mudahara wal Mu'azarah yang diajarkan oleh Imam Habibul Haddad, An-Nasihah Diniyah, nasihat-nasihat agama. Sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkan melarangnya. Kita bangun dari majelis ini. Apa doanya? Banyak kita yang lupa, yang lalai kita. Ketika kita bangun dari majelis ini, banyak kita yang lalai apa? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Man qara'a hina qatin qama min majlisihi aqallahu ta'ala alfa hasanat wa aqallahu wa mahallahu ta'ala alfa sayiat wa rafa'allahu ta'ala alfa darajat. Barang siapa yang membaca doa bangun dari majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya 1000 kebaikan. 1000 kebaikan, bayangkan. Apa 1000 kebaikan? Banyak kebaikan itu. Dan dihapus oleh Allah Ta'ala 1000 keburukan. Dan diangkat oleh Allah Ta'ala 1000 derajat. Baca doa itu saja. Belum yang lain yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dipermudah oleh ulama-ulama kita, dipermudah oleh guru-guru kita, supaya kita apa? Supaya kita bisa mengamalkannya. Kalau dulu para sahabat, mereka pengorbanannya dengan nyawa, mengikuti nabinya dengan nyawa mereka. Para sahabat dahulu pengorbanan mereka dengan apa? Dengan senjata. Habis hartanya. Kalau kita tidak ikuti ini sunnahnya Rasulullah, amalkan ini. Sunnah kalau hendak turi-turing, kalau habis sholat isya sunnahnya apa? Sholat sunnah 4 rakaat, pian amalkan. Kata Rasulullah SAW, man sholla ba'dal isya arba'an. Apa kata Rasulullah SAW? Faka'annama ibadah fi lailatul qadr, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, seperti dia beribadah di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat. Kira-kira sudah apa enggak 4 rakaat? Gampang. Mau 4 rakaat salam 1 atau 2 rakaat, 2 rakaat rakaatain, 2 rakaat. Selesai. Seperti kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tuntunan Rasulullah SAW ini gampang. Telah dihimpun, dikumpulkan oleh para sahabat, para orang-orang soleh, para guru-guru kita. Ya, mereka dulu para sahabat apa mereka menunjukkan cintanya sama Rasulullah. Sayyidina Umar separuh harta diberikan kepada Rasulullah. Enggak sempurna imanmu wahai Umar. Separuh harta, bayangkan Pak. Ibarat punya 1 M, 1 miliar dikasih 500 juta. Lam takmul imanak ya Umar. Enggak sempurna iman pian wahai Umar. Bayangkan seperti itu dia pengorbanannya sahabat dengan Rasulullah SAW. Ke Syaib Bani Hashim, lereng-lereng Bani Hashim 3 hari 3 malam. Mereka makan apa? Daun-daunan sahabatnya Rasulullah SAW. Nah, kita saja majlis tidak ada makan, tidak mau datang. Ya, masih mikir-mikir, tidak ada makan-makannya nah. Ya,
Zamannya Rasulullah SAW 3 hari 3 malam makannya apa? Daun kering-keringan. La ilaha illallah. Ya, lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak meruntuhkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Tidak meruntuhkan mahabbah mereka kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Justru mereka bertambah. Kalau kita malah runtuh mungkin mahabbah kita. Untungnya Allah Ta'ala itu menjadikan kita, menciptakan kita di zaman akhir ini. Kalau seandainya Allah Ta'ala menciptakan kita, melahirkan kita di zamannya Rasulullah, mungkin kita ini golongannya Abu Lahab sama Abu Jahal, temannya beliau mungkin. Betul tidak? Karena kita imannya kita seperti ini. Para sahabat imannya luar biasa. Ya, nggak runtuh apapun, tetap. Sayyidina Abu Bakar diprovokasi oleh Rasulullah, oleh Abu Lahab Abu Jahal, diprovokasi untuk meninggalkan Rasulullah. Santai saja beliau. Lau qala hadal abad faqad sadaqtu. Kalau yang ini berkata, ini maksudnya siapa? Rasulullah. Ulun percaya, tidak ada kata-kata dusta. Kalau kita punya teman memprovokasi kita ya, menambah-nambahi kita, kemudian jangan temenan sama dia lah, dia ini orangnya kayak gini, dia ini orang kayak gini, kita mungkin bisa tertarik, bisa kita ikuti. Tapi Abu Bakar tidak. Dikala orang tidak ada percaya Pak di waktu itu Pak, tidak ada yang percaya dengan Rasulullah SAW. Kalau kecuali siapa? Khadijah dan Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak yang kecilnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kecuali beliau saja yang percaya Abu Bakar Siddiq dari kalangan laki-laki yang tuhai. Yang lainnya nggak percaya. Ketika menceritakan apa? Tentang ceritanya Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj, ada yang percaya. Abu Jahal gampang provokasi deh. Kita pakai akal sehat. Nah, dengan pakai ini akal nih. Abu Bakar, nggak mungkin lah Rasulullah ini, Muhammad ini bisa ke Palestina, ke Syam, ya sekejap begitu saja. Kalau seandainya mau ke Palestina, Syam berdagang, kita saja, biar saja kan ahli dagang, ahli tijarah, ya kan sahibul tijarah juga. Butuh waktu satu bulan, dia harus ke sana. Apa katanya Abu Bakar? Idza qala hadzal rajul, kalau katanya ini orang, maksudnya Muhammad SAW, Rasulullah SAW, faqad sadaqtu, tidak ada sedikit pun yang ulun tidak percaya. Maksudnya apa? Ulun percaya semuanya. 100% ulun percaya katanya Abu Bakar Siddiq. Ya, cintanya, mahabbahnya, jujurnya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita dimintai sumbangan saja. Sumbang nih, ada pondok hendak mau kita bangun, nah majelis taklim. Kita masih mikir-mikir dulu, istikharahnya 100 rakaat. Kita masih mikir-mikir dulu kita. Naudzubillah ya. Dan Abu Bakar semuanya diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Utsman, kemudian sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan semuanya para sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita keluar dari majelis maulid ini, kita kan sudah di akhir-akhir maulid ini ya. Tambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai luntur mahabbah kita terhadap Rasulullah SAW sia-sia. Kalau seandainya kita datang memaulidan di mana-mana, memaulidan di sini, memaulidan di sini, memaulidan di sini, tapi waliyadzubillah min dzalik tidak lebih cinta kita, malah berkurang cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik, menambah ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menambah perbuatan sunnah kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah membaca Al-Quran kita, diskusi kita kepada Allah Subhanahu, rapat kita, meeting kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain, sehingga kita keluar daripada majelis maulid ini sangatlah berharga bagi diri kita, dan juga perhatikan anak-anak pian yang ada di rumah. Jangan cuma sibuk dengan pian, anak-anak pian juga perhatikan. Istri pian juga perhatikan. Pian hadir maulid, ceritakan apa yang pian dapat dari cerita maulid. Ceritakan ke anak-anak pian, ke keluarga pian, istri pian, ceritakan. Duduk, biarpun nggak harus duduk yang serius. Dia duduk santai, hendak guring, hendak tidur, ceritakan kepada anak pian ceritanya Nabi Muhammad SAW, sehingga anak kita ini lembut benar hatinya.
Bukan seperti zaman sekarang anak kita, ya Allah, apa kata orang-orang aja, pengarasan. Hah? Pengarasan, keras hatinya, ya Allah, macal marah. Ya Allah. Karena kenapa? Itu tadi orang tuanya nggak pernah menceritakan tentang Rasulullah SAW. Yang simpel saja, ketika lahirnya di tahun ini, kenapa harus tahun ini? Dilahirkannya Rasulullah SAW itu bagaimana? Posisinya dalam keadaan bagaimana? Nah, kalau orang-orang yang lain itu normalnya kalau lahirnya itu biasa saja keluar. Tapi Rasulullah SAW itu apa? Ketika lahir wahwa sajid, dalam keadaan sujud. Ceritakan, kenapa Bang? Dalam keadaan sujud. Nah itulah pentingnya sampai-sampai Rasulullah SAW itu ketika dilahirkan dalam keadaan sujud. Karena kenapa? Karena di saat itulah kita ketika menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, itu makin dekat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak anak-anak kita seperti itu, sehingga termotivasi anak-anak kita. Orang yang paling sempurna, manusia yang paling hebat adalah siapa? Adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapat berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari majelis ini tambah cinta dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita keluar dari majelis ini justru merosot cinta kita makin jauh kepada Rasulullah SAW dan lain-lain. Kita marah kalau seandainya gambarnya, karikaturnya Rasulullah SAW digambar gitu saja. Tapi kita nggak marah kalau anak kita nggak sholat subuh, nggak marah kita. Lebih parah mana Pak? Hah? Lebih marah mana? Marahnya pian. Marah dengan mereka pembuat karikatur Nabi Muhammad daripada pian marah kepada anak pian yang nggak sholat subuh. Lebih wajib mana kita? Marah mana? Pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua lebih wajib. Bangunkan anak pian untuk sholat subuh. Pian sorak-sorak di sosmed segala macam, boikot produknya apa segala macam. Sudah terlambat boikot produknya Pak. Maaf, ulun mengatakan demikian bukan apa, karena ulun kemarin waktu masuk di pedalaman itu, di katingan untuk masuk pedalaman yang kelotok 2 jam setengah, produknya mereka sudah ada. Produk mereka sudah ada Pak. Nah terus kalau seandainya diboikot, minum apa mereka? Minum air sungai? Hah? Minum apa mereka? Boikot apa? Boikot anak kita untuk nggak lagi maksiat kepada Allah. Itu boikot yang utama, seperti itu. Boikot anak kita supaya jangan sampai anak kita pacaran. Boikot yang sorak-sorak, yang sorakan pacaran. Ya bodoh wae bos. Ya pemotong, ya betul. Iya, itu sorak-sorak. Boikot. Ente video call sama Harim. Bodoh wae, ente sama saja. Bukan gini caranya. Ya kan, mata pandangan dijaga supaya tidak ternodai. Jangan kita sorak ini, bukan kita nggak mau memboikot, bukan, tapi yang lebih utama dulu kita memang marah, pasti marah. Kalau nggak marah ya dia mungkin nggak beriman. Ingat Nabi Muhammad SAW dilecehkan, kita marah, tetapi marahnya kita yang didahulukan terlebih dahulu. Ya, anak pian pacaran di kamar, pian diam dulu, nggak apa-apa, PDKT, pendekatan. Oh ini orang seperti ini tidak dilaknat oleh Allah ini. Ya kan, ada anak laki yang datang ke mana? Datang ke rumahnya. Pak, ada anak-anak bingung. Oh, ada, silakan masuknya, masuk ke kamar. Oh, enak. Bapak seperti ini, bapak taat kalau Allah Ta'ala. Bapak seperti ini, bapak taat. Nggak tahu, seminggu lagi anaknya bunting, maaf, hamil anaknya. Siapa tanggung jawab? Siapa tanggung jawab? Masih sibuk membuat apa? Dari zamannya Rasulullah, bukan ada yang membebaskan Rasulullah, tapi apa? Tapi ngaku Nabi. Zamannya Rasulullah, siapa yang ngaku Nabi? Muslim al-Kadzdzab. Yang membunuh siapa? Siapa yang membunuh Muslim al-Kadzdzab? Wahsy. Ya. Dahulukan yang dahulu. Jangan sampai kita sibuk dengan ini. Orang-orang non-Muslim menertawai kita. Ya kan, kita buat marah dulu deh orang Muslim, diaduhkan kita ini, sehingga ulama sama ulama pecah. Habib ini mengatakan seperti itu, Habib ini mengatakan seperti itu, ulama ini mengatakan seperti itu, ulama yang berjalan sudah hancur, sudah selesai. Mereka itu sasarannya ulama sudah. Karena kenapa? Pengikutnya di ulama.
Ulamanya mengatakan A, pengikutnya pasti apa? A. Pengikutnya Habib ini A, pasti juga yang lainnya juga A juga. Makanya dihancurkan. Makanya jangan sampai kita sibuk dengan itu, justru fondasi agama kita lupakan. As-shalah, as-shalah. Fama malaikat aimanukum. Yang kedua apa? An-nisa, an-nisa. Binian yang di rumah yang punya anak bini. Nah ini dua pesannya Rasulullah yang besar. Apa? Sholat. Ya, bangunkan anak pian untuk sholat. Jangan pian sholat ke masjid. Anaknya sholat subuhnya sama duhur kodok dari kodok. Ya kan? Ya, sampai sibuk dengan perempuan orang lain. Perempuan pian, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Menornya luar biasa. Kalah artis juga itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini pesannya Nabi Muhammad SAW yang harus kita prioritaskan sehingga kita mengerti, sehingga kita nggak keluar dari maulid seperti ini, maulid Nabi Muhammad SAW. Justru kita apa? Justru kita masih sibuk dengan masalah-masalah seperti ini, masalah khilafiyat, masih bahas masalah maulid, ada yang membid'ahkan. Aduh, sudah deh, dari yang mau bid'ah, yang mau maulid seperti itu. Enggak selesai masalah bid'ah ini. Ya masih sibuk dengan kunut. Ini orang-orang kufar sudah perencananya sudah besar sudah. Mereka bersatu, kalau kita masih terpecah ini. Banyak jumlah kita, tapi kajufail bahr. Banyak jumlahnya. Oh, banyak kita muslimin. Ya kan? Habib satu semua masanya banyak. Ulama satu masanya banyak, ya kan? Tapi apa? Nggak punya kekuatan. Ibarat ditiup, kalah kita. Karena kenapa? Ekonomi dipegang mereka. Betul tidak? Ekonomi sudah dipegang mereka. Kita banyak jumlah kita, tapi kita masih sibuk dengan apa? Dengan berkelahi di sosmed, ya kan? Ikan ini Habib ini seperti ini, ulama ini, kita berkelahi. Nah, untuk bilang mudah-mudahan dengan peringatan seperti ini Allah dekatkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dekatkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat pesannya Rasulullah, sholat. Anak-anak pian sholat. Kemudian yang kedua apa? An-nisa, perempuan. Kalau punya anak perempuan, Pak, atau punya anak lakian, Pak, dicek Pak sosmednya, Pak. Jangan dikasih pian HP saja, cek sosmednya. Ya kan? Ada itu enggak? Ada apa namanya? Ada percakapan dengan binian enggak? Video call enggak? Ya kan? Sekarang lagi ngetren juga, ulamanya juga lagi video call dengan binian juga. Ulamanya juga pacaran, top makotok. Nah ini tambah hancur lagi. Binian, ulama punya masa banyak, tapi pacaran. Waduh, sudah. Ngetrennya sekarang ini. Karena kenapa? Ya itu tadi godaannya. Kan godaannya itu tadi. Dan kalau nikah nggak apa silakan, mau 1, 2, 3 asal biar kuat aja dari neraka ke neraka, ya kan? Tapi yang jadi masalah kalau apa? Pacaran. Ya, yang anunya pacaran, yang Tuhannya juga pacaran, yang ulamanya juga pacaran. Ya Allah, menghalalkan segala cara, waliyatubillah min dzalik, sehingga kebanyakan kita, mayoritasnya kita Islam yang baik seperti ini, seperti buih-buih di lautan, sekali kipas kita pun bilang, waliyatubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijaga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran orang-orang tua kita, orang-orang soleh di hadapan kita, panutan-panutan kita, lebih lagi guru-guru kita, lebih lagi juga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita pun akan nyaman dan berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nggak keluar dari majelis ini kecuali semakin cinta kita mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak kita keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita dihapuskan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya punya aib, kita sudah punya rahasia yang buruk, ya. Ulun juga lebih lagi juga biar yang mendengarkan ini atau yang melihat streaming ini, semuanya kita punya aib masing-masing. Ayo tutup aib kita. Tutup dengan apa? Kita satukan di antara kita.
Jangan ada yang menghina satu sama yang lain di antara kita atau sama-sama di antara ulama saling menghina. Jangan tidak cukup juga, ya kan? Dalam rancangannya orang-orang non-muslim, orang-orang kufar punya rencana besar untuk menghancurkan Islam ini, apalagi di Indonesia ini, sehingga jangan sampai Indonesia ini terjajah lagi. Sudah lama terjajah, 350 tahun Pak dijajah Pak. Masa mau dijajah lagi sampai Pak? Bagaimana wakil persatuan kita, ekonomi kita, yang sugih bantu yang gak sugih, beri pekerjaan yang gak sugih, supaya apa? Supaya gak malas. Jangan di rumah tok sampean ya. Rasulullah SAW Allah Ta'ala paling benci dengan lakian yang di rumah tok alias guringan, ya kan? Mau dapat ilmu kayak Beb Soleh Tanggul. Apa ilmunya? Buka bantal dapat duit Beb Soleh. Kalau sampean bukan duit, batu. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang wali beda, punya tingkat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya kerjaan, keluar dari rumah. Pesan-pesan orang-orang tua dulu kita, kalau ada lakian yang sudah nikah, belum punya gawean, keluar saja dari rumah. Dari pagi habis sholat subuh jangan guringan dulu. Ya. Kemudian apa? Salat isyraq, kemudian apa? Salat duha dan lain-lain, kemudian keluar. Gak punya tujuan, dia keluar saja gimana? Ya kan? Mau ke padang pasir, ada pasokan kan? Silaturahmi ke rumah teman-teman pian, nanti terbuka di situ. Nanti yang tidak punya kerjaannya. Nanti timbul nanti Allah Ta'ala ikhtiar kita keluar dari rumah. Orang-orang dulu kan kayak gitu, kalau kita nggak ada, sudah nggak punya kerjaan, di rumah toh, ada sholat, ya kan? Kemudian apa? Nyusahin orang, nyusahin istri dan segala macam. Istri kontut ini yang wajib harus taat dengan suami. Suami yang bagaimana yang ditaati? Kalau suaminya seperti Rasulullah ya hebat. Suaminya kayak piang, kayak ulun, waduh, hancur ini. Naudzubillah min dzalik. Kalau suaminya seperti Rasulullah, suaminya seperti para sahabat-sahabat Rasulullah. Lihat Rasulullah SAW punya gawian mengembala kambing, punya gawian berdagang. Rasulullah SAW itu punya gawian, ya kan, ambil barang. Orang-orang dulu kan seperti itu, ambil barang, dijual barang, ya kan, keluar dari rumahnya, ada saja yang memberi. Subhanallah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak salah dikatakan oleh Imam Habibullah Haddad apa? Al-harakah barokah. Al-harakah barokah. Maksudnya apa? Keluar dari rumah, gerakkan, jangan malas di rumah toh, harakah barokah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada diri kita. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya Allah, hilangkanlah sifat malas dalam diri kita ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Doa berdoa itu seperti itu, ya kan? Dari sifat lemah, dari sifat yang pemalas, na'udzubillah min dzalik. Al mu'minul qawi afdalu min mu'minid dhaif, atau kama qala Rasulullah SAW. Mukmin yang kuat gawe, tantangan, rintangan dan segala macam itu lebih afdal daripada orang mukmin yang lemas, alias gak punya gawean, di rumah tok dan lain-lain. Mudah-mudahan ekonomi di Indonesia diperbaiki oleh Allah. Yang bisa memperbaiki orang-orang kita, orang-orang muslim kita. Ayo perbaiki diri kita. Yang sugi kasih kerjaan, yang gak sugi, yang gak sugi jangan menuntut tok, ya kan? Yang jujur, yang amanah, yang seperti diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Panjangkan umur guru mulia kita, Haji Abdullah Basar, Sohibul Bait, guru kita Haji Hakim, juga peserta habaib-habaib yang lain, juga mereka yang hadir di tempat ini ya Allah, mereka yang menyumbangkan hartanya, mereka yang menyumbangkan tenaganya, keringatnya ya Allah, juga yang menjemput ulun, memberikan fasilitas kepada ulun, semuanya ya Allah, semuanya berkahi keluarga mereka ya Allah, yang susah dari kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah, angkat ekonomi ya Allah, orang-orang muslim di Indonesia ini ya Allah, ya Allah, sugihkan orang-orang muslim di Indonesia ini ya Allah, sehingga ekonomi bisa kita pegang ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang sugi punya perhatian dengan orang yang enggak sugi, yang enggak sugi orang yang miskin pun punya sifat sujud ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Angkat dari negara Indonesia ini ya Allah, dari segala bala, dari segala musibah, segala adu domba, fitnah ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Angkat juga ya Allah penyakit virus corona ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Angkat juga ya Allah virus ini ya Allah, bakteri corona ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ya awal awalin wa ya akhir akhirin wa ya dal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin anjis lana rahmatan nas'alu biha fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah, putra putri kami ya Allah menjadi putra putri solehah soleh ya Allah, istri kami ya Allah, istri mereka semua yang berkumpul di sini ya Allah menjadi istri solehah ya Allah, kami pun ya Allah, kami pun juga lebih utama ya Allah menjadi suami yang soleh ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jaga anak-anak putri-putri kami ya Allah, jangan sampai mereka terjebak dalam perbuatan zina ya Allah, baik zina mata, baik zina mulut, baik zina telinga, baik zina perut mereka ya Allah, anggota tubuh mereka ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dan anak-anak kami dan mereka yang berkumpul di tempat ini dan keluarga mereka semuanya ya Allah dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang haram ya Allah. Jika sudah merajalela perbuatan yang haram, jika sudah merajalela perbuatan zina ya Allah, maka bala dan musibah akan datang kepada kita bertubi-tubi ya Allah. Mungkin ada lagi selain corona ini ya Allah, gara-gara kami ya Allah, banyaknya dosa di antara kami ya Allah yang menghalalkan segala cara ya Allah, makan riba, makan rentenir, naudzubillah min ya Allah. Jaga kami semuanya ya Allah dari perbuatan yang haram, dari segala perbuatan yang dosa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami yang berhadir di tempat ini ya Allah mengikuti selalu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kewajiban-kewajiban darimu ya Allah. Jangan sampai kami meninggalkan sholat yang sudah kewajibkan ya Allah, dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya ya Allah. Allahumma ja'alna minal muqimin as-shalah. Jadikanlah kami ya Allah golongan orang-orang yang selalu menunaikan sholat ya Allah. Wa dzurriyyatina, juga anak-anak didik kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Berkahi perkumpulan ini ya Allah. Allahumma hadza jaman marhumah, perkumpulan yang kau cintai, yang kau benci dan kau sayangi ya Allah. Wala tafarruqan maksumah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kami sangat sayang dengan negara ini Indonesia ini ya Allah. Kami tidak rela ya Allah Indonesia dipegang dengan orang-orang yang benci dengan Islam ya Allah, karena jayanya Indonesia dengan negara-negara Islam ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, juga negara-negara yang lain, negara Palestina, negara Yaman, dan juga mereka-mereka ya Allah yang teraniaya dengan orang-orang muslim mereka ya Allah. Berikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlik man kafarati bi rahmatika ya Arhamar Rahimin, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya ajwadal ajwadin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, pasangan kami ya Allah, istri suami kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan juga anak-anak kami ya Allah, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana, kami banyak berbuat zalim ya Allah, kami banyak berbuat zalim ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam ala man wa sallallahu salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Makan di situ ah.